warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, materi mengenai penyelesaian sengketa konsumen akan menjawab pertanyaan dari tiap-tiap kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Razika Islam Syama Sloman dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari saudari Putri Adelia Tanjung. Pertanyaannya itu, apabila seorang konsumen merasa dirugikan karena produk elektronik yang baru dibelinya mengalami kerusakan dalam waktu yang singkat, padahal garansi masih berlaku dan dari pihak pelaku usaha tidak mau menanggapi hal ini dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Bagaimana konsumen tersebut dapat menuntut haknya melalui jalur non-litigasi? Nah, teman-teman, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7 huruf E disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkannya. Dalam pasal 7 huruf F, pelaku usaha wajib memberi kompensasi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkannya. Nah, dalam prosesnya itu, si konsumen bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK. Nah, yang kedua, menyiapkan bukti yang mendukung berupa nota pembelian, video atau foto kerusakan barang. Nah, selanjutnya, BPSK akan memfasilitasi mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Jika tidak berhasil, maka BPSK akan mengeluarkan putusan kewajiban ganti rugi bagi si pelaku usaha. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Raisa Aulia Kau dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, bagaimana proses gugatan perdata di pengadilan negeri dapat membantu menyelesaikan sengketa konsumen ayam widuran Solo? Nah, teman-teman, dalam kasus ini, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ayam widuran Solo, salah satu jalur hukum yang dapat ditempuh itu adalah gugatan perdata ke pengadilan negeri. Hal ini sudah diatur pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan umum. Nah, dalam prosesnya itu, di pengadilan negeri teman-teman, ada yang pertama itu pembayaran biaya perkara oleh si penggugat. Kemudian yang kedua penunjukan majelis hakim dan menentukan waktu sidang. Yang ketiga pemanggilan si tergugat, dalam hal ini si owner ayam widuran Solo. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan gugatan dan pembuktian, pemaparan bukti dan saksi-saksi. Nah, yang terakhir itu adalah putusan hakim memberikan putusan. Jika terbukti bersalah, maka putusannya dapat berupa pemenuhan ganti rugi hingga penghentian praktik usahanya itu. Baik, saya Dili Amelia Maunto ingin menjawab pertanyaan dari Farhan Jenaan kelompok 4. Apakah keberadaan BPSK benar-benar telah memenuhi prinsip akses to justice bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama konsumen yang berada di daerah terpencil atau minim literasi hukum? Jawabannya, menurut jurnal Mailuk Kartika Dewi Haryanto, menyebutkan secara khusus fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan lembaga ini dibentuk kabupaten atau kota. Selanjutnya, dari jurnal Fitriani menyatakan bahwa keberadaan BPSK belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata karena keterbatasan fasilitas, informasi, dan budaya hukum masyarakat lokal. Keberadaan BPSK sendiri adalah untuk memenuhi prinsip akses to justice bagi konsumen, tetapi dalam penerapannya masih terdapat beberapa tantangan, yakni pertama, kurangnya informasi mengenai keberadaan lembaga BPSK ini. Kedua, BPSK tidak selalu tersedia di semua daerah. BPSK biasanya berada di kabupaten atau kota. Hal ini dapat menghambat konsumen yang berada di daerah terpencil. Ketiga, mengenai literasi hukum, bagi konsumen yang minim literasi atau pengetahuan mengenai hukum akan sangat kesulitan dalam memenuhi proses penyelesaian sengketa melalui BPSK. Baik, saya Aidy Mukodompit akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmawati Rafikayani dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, apakah marketplace punya tanggung jawab membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha? Jadi jawabannya adalah marketplace tetap memiliki tanggung jawab dalam membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan juga penjual yang bertransaksi di platform mereka. Tetapi tanggung jawab ini lebih mengarah pada penyediaan fasilitas seperti
seperti sarana pelaporan, pengaduan, dan juga mediasi internal, bukan sebagai penentu akhir dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, marketplace dikategorikan sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkat dengan PPMSE. Nah, dalam pasal 15 dan 16 ditegaskan bahwa PPMSE wajib menyediakan mekanisme pengaduan konsumen dan membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan juga pelaku usaha yang menggunakan platform mereka. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan ini adalah marketplace memiliki tanggung jawab dalam membantu penyelesaian sengketa, terutama sebagai fasilitator dan penyedia mekanisme pengaduan. Mereka tidak bertanggung jawab langsung seperti pelaku usaha penjual barang, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Haryanti Samad dari kelompok 7. Menurut pemateri, apakah penyelesaian melalui mediasi di PPHSK itu cukup adil jika pelaku usaha memiliki kekuatan finansial dan hukum yang lebih besar dibandingkan konsumen? Jawabannya, jika dilihat dari realitasnya, ketimpangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam hal finansial dan akses terhadap penasihat hukum, dapat mempengaruhi proses dan hasil mediasi itu sendiri. Menurut Triyanto Keadilan, dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui PPHSK, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 50 Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa mediasi bahwa efektif jika kedua belah pihak memiliki posisi tawar yang relatif setara. Ketika pelaku usaha memiliki akses terhadap penasihat hukum dan kekuatan modal, maka mediasi akan menjadi tidak seimbang. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Nazwan Dunggio dari kelompok 8. Pertanyaannya, perbedaan mengenai penyelesaian sengketa konsumen dari negara yang menggunakan sistem hukum yang berbeda yaitu Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Jawabannya, dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen negara yang menganut sistem Eropa kontinental cenderung menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada hukum tertulis sehingga hakim akan secara aktif menggali fakta dan mencocokkannya dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Seperti penyelesaian sengketa konsumen yang tidak hanya dilakukan di pengadilan tetapi juga dapat melalui lembaga non-litigasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 45. Jadi kesimpulannya, kedua sistem tersebut sama-sama mengakui pentingnya perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa sangat berbeda. Eropa kontinental cenderung formal, berbasis aturan tertulis, dan lebih mengandalkan peran negara, sedangkan Anglo-Saxon ini lebih fleksibel, berbasis praktik. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan tiap-tiap kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.